sesungguhnya ilmu haitsuma taqarrara fil kitabil aziz, sekira-kira berulang-ulang sebutan ilmu di dalam Al-Quran yang agung, atau fi sunnati atau dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW, innamal muradu bihi ala ilmu nafi', sesungguhnya ada pun yang dimaksud dengan ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat, alladzi tuqarinul khasyah, yang menyertai akan ilmu nafi' oleh rasa takut minallahi ta'ala, daripada Allah ta'ala, wa taqtanifuhul makhafatu, dan meliputi akan ilmu oleh rasa cemas, rasa takut kepada Allah. Dalilnya qala ta'ala, berfirman oleh Allah ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, sesungguhnya takut akan Allah di antara hamba-hamba Allah oleh ulama. Fabayyana, maka menjelaskan oleh Allah, annal khasyah tulazimul ilma, bahwa rasa takut itu yaitu melazimkan oleh rasa takut akan ilmu. Jadi ilmu itu ada rasanya ilmu adalah khasyah. Fal ulama hum ahlul khasyah, maka ada ulama adalah ulama, yaitu orang yang memiliki rasa takut yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu ma awjadahu illa li ta'atihi wa la khalaqahu illa li khidmati, dan bahwasanya Allah yaitu tidaklah menciptakan oleh Allah akan si faqih illa li ta'ati, kecuali untuk mentaati Allah, wa la khalaqahu, dan tidak mencipta oleh Allah akan si faqih illa li khidmatihi, melainkan untuk berkhidmat kepada Allah. Fa idza fahima hadza kana hadzal fiqhu minhu sababan li zuhdihi fid dunya wa iqbalihi 'ala al-akhirati wa ihmali li hududi nafsihi wa istighali bi huquqi sayyidihi mufakkiran fil ma'ad qa'iman bil istidad. Maka apabila memahami oleh seseorang akan ini makna hakikatul fiqh atau hakikatul faqih, karena hadzal fiqhu, ada oleh fikih, minhu, daripada dia, sababannya itu penyebab dizudi, untuk zuhudnya dia fid dunya, wa iqbali, dan tampilnya dia alal akhirati, atas akhirat, wa ihmalihi, dan menyanyiakannya dia li hududi nafsihi, bagi bagian-bagian nafsunya, wastighali, dan sibuknya dia bihuquqi sayyidi, dan hak tuannya, mufakiran, padahal bertafakur fil ma'adi, memikirkan pada akhirat, qa'iman bil istidad, lagi menjalankan dengan persiapan menuju akhirat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun indallah minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khair. Adapun mukmin yang kuat yaitu lebih baik di sisi Allah ketimbang daripada mukmin yang lemah, wa fi kullin khairun, dan pada tiap-tiap satu dari keduanya, karena mukmin itu adalah ada kebaikan. Hadis riwayat Imam Muslim, di dalam kitab Sahih Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa artinya mukmin yang kuat? Wal mu'minul qawiyyu huwa alladhi asraqa fi qalbihi nurul yaqin. Mukmin yang kuat itu adalah orang yang bersinar di dalam kalbunya oleh cahaya keimanan. Qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Was-sabiquna as-sabiqun, adapun orang yang duluan beriman, mereka itu orang yang didekatkan, dihampirkan oleh Allah fi jannatin na'im, pada surga yang penuh nikmat. Sabahu ilallah, mereka duluan menuju kepada Allah. Fakhallasu qulubahum mimma siwahu, maka mereka melepaskan, mengosongkan akan kalbu mereka dari barang yang selain Allah. Falam tu'ihumul awaitu, maka tidak menghalang-halangi akan mereka al-awaitu oleh rintangan-rintangan. Walam tas'ulhum anilail alaiq, dan tidak menyibukkan akan mereka dari Allah oleh segala kendala apa khalaik,
khalaiq, oleh makhluk-makhluk. Fasabaqu ila Allah, maka membalap mereka menuju kepada Allah, idla mani alahum, karena tidak ada yang menghalang-halangi bagi mereka. Wa inna ma mana'al ibadah minas sabaqi jawadibut ta'alluqi bi ghairillahi ta'ala. Sesungguhnya menghalang-halangi akan hamba Allah daripada duluan menuju kepada Allah oleh daya tarik bergantungan dengan selain Allah Ta'ala, yang menyebabkan kita itu enggak cepat sampai kepada Allah karena hati kita banyak digerendolin, banyak digantungin oleh urusan-urusan dunia, jabatan, harta, dan tetek bengek. Fakullama hammat qulubuhum antar hailillah jadabaha dzalika ta'alluqul ladzi bihi ta'allaqat. Kapan-kapan bangkit oleh hati mereka akan bahwa pergi oleh mereka menuju kepada Allah Ta'ala, maka menarik akan hati itu oleh yang demikian itu ta'alluq, yang dengan ta'alluq ta'allaqat bergelantungan oleh hati mereka. Faqarat raji'atan ilaihi wa muqbilatan alaih, maka kembali oleh hati padahal berkembali kepada Allah, wa muqbilatan, dan menghadap atas Allah. Fal khadratu muharramatun ala man hada faqarrat raji'atan ilaih, maka kembali oleh hati padahal kembali ilaih kepada yang demikian ta'alluq, muqbilatan alaih, padahal menghadap atas dzalika ta'alluq. Fal khadratu muharramatun ala man hada wasfu, maka rukun hadrat Allah yaitu diharamkan atas orang yang adapun ini yaitu ciri-cirinya, wa mamnu'atun, dan tercegah ala man hadza na'tuhu, atas orang yang adapun ini yaitu sifatnya. Wafham hahuna qaulullah ta'ala, pahami olehmu di sini akan firman Allah Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat oleh harta dan anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa kalbu yang selamat. Wal qalbus salim huwa alladzi la ta'alluqa lahu bi syai'in ghairillahi ta'ala. Adapun kalbu yang selamat adalah kalbu yang tidak ada gantungan bagi kalbu dengan sesuatu apapun selain Allah Ta'ala. Wa qaulahu ta'ala, dan pahamilah olehmu akan firman Allah Ta'ala, wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum. Yufhamu minhu, dipahami daripada qaulahu Ta'ala ini, annahu la yasluhu maji'uka ila Allah wa lal wusulu ilaihi illa idza kunta fardan mimma siwa. Tidak layak oleh datangnya kamu kepada Allah dan tidak layak oleh sampai kepada Allah kecuali baru layak apabila ada oleh kamu fardan, yaitu sendirian. Menyendiri itu maknanya bersih, mimma siwahu, dari barang yang selain Allah Ta'ala. Jadi hatinya ta'alluq sama Allah saja. Wa qaulahu Ta'ala, dan pahami olehmu akan firman Allah Ta'ala, alam yajidka yatiman fa'awa. Yufhamu minhu, difahami dari qaulahu Ta'ala ini, annahu la yu'wika, tidak menempatkan oleh Allah akan kamu, illa, kecuali idza sahayut muka mimma siwahu, apabila sah oleh menyendirimu dari barang yang selain Allah Ta'ala. Kecuali kita benar-benar hatinya sudah ta'alluq sendiri sama Allah, konsep, baru Allah bakal jadikan kita fa'awa. Wa qaulahu sallallahu alaihi wasallam, dan pahami olehmu akan sabdanya Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, di dalam Sunan Tirmidzi, juga Imam Muslim di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, inna allaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, menyukaikan yang ganjil. Mananya? Yuhibbul qalbal ladzi la yasfa. Allah menyukai akan kalbu yang tidak genap, oleh kalbu tidak mengganda, oleh kalbu bimusannayatil asar, dengan penggandaan alam ciptaan. Fakanat hadhil qulubu lillahi wa billah, maka ada oleh ini hati yaitu bagi Allah dan dengan Allah. Fahum ahlul hadrati al mukhatabuna bi ainil minnah, maka mereka itu
yang hatinya selamat tuh dawul qulubis salimah ahlul hadrah, yaitu ahli kehampiran dengan Tuhan, al mukhatabuna yang diajak bicara bi'ainil minnah dengan ain anugerah. Fa kaifa yumkinuhum am yakunu li siwa mustanidin, bagaimana mungkin akan mereka bahwa menjadi mereka bagi selain Allah yaitu bersandar, wa hum li wujudil ahadiyati musyahidun, padahal ada pun mereka bagi adanya kemahatunggalan Allah yaitu menyaksikan. Qala Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala an, telah berkata oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala an, qawiya alayya syuhudu, kuat atasku oleh menyaksikan adanya Allah marratan pada satu kali. Fas'altuhu an yastur alayya dzalik, maka meminta oleh aku akan Allah, akan bahwa menutup Allah atasku akan yang demikian itu syuhud. Faqila li, maka dikatakan bagiku, lau sa'altahu bima sa'alahu Musa kalimuhu wa Isa ruhuhu wa Muhammadun habibu wa sofiyuhu sallallahu lam yaf'al, walakin salhu an yuqawiyaka fasa'altuhu faqawani. Andai meminta oleh kamu akan dia dengan apa yang meminta akan dia oleh Nabi Musa, kalimnya Allah yang diajak bicara langsung oleh Allah, wa Isa dan Nabi Isa ruhnya dari Allah, wa Muhammadun dan Nabi Muhammad habibu kasih Allah, wa sofiyu dan pilihan Allah sallallahu lam yafal, tidak memperbuat oleh dia, walakin salhu tetapi mintalah oleh kamu akan Allah an yuqawiyaka, akan bahwa memberi kuat oleh Allah akan kau, fasa'altuhu maka ku minta akan Allah akan syuhud, faqawani maka menguatkan oleh Allah akan syuhud menyaksikan kehadiran Tuhan. Fa ahlul fahmi anillahi tawakkalu alaih, maka adapun orang-orang yang memiliki pemahaman tentang Allah, yaitu mereka berserah diri kepada Allah, fakana bima'unatihi lahum, maka adalah dia dengan Allah, dengan pertolongan Allah, yaitu bagi ahlul fahmi. Fakafahum ma'ahamahum, maka mencukupi oleh Allah akan ahlul fahmi akan sesuatu yang memusingkan oleh sesuatu akan ahlul fahmi, wa sarafa anhum aghamahum, dan memalingkan oleh Allah akan ahlul fahmi oleh sesuatu yang menyusahkan oleh sesuatu akan ahlul fahmi, wastaghalu bima amarahum amma domina lahum, dan mereka sibuk ahlul fahmi dengan apa itu maknanya ketaatan yang memerintah oleh Allah akan mereka, aman meninggalkan dari sesuatu rezeki domina yang menjamin oleh Allah lahum bagi mereka, ilman minhu, karena yakin daripada ahlul fahmi bi annahu ila ghairihi la yakiluhu, dengan bahwa dia kepada selain Allah yaitu tidak yakiluhum menyerahkan oleh Allah akan mereka, wa min fadila yamna'uhum, dan dari anugerah Allah tidak mencegah ia akan mereka, fadakhalu fi raha, maka masuk mereka pada kesenangan jiwa, wa waqafu fi jannati taslim, mereka terhenti pada surga kepasrahan, wa ladzatin naim, dan kelezatan kenikmatan, farafa'alahum bidzalika miqdarahum, maka meninggikan oleh Allah bagi ahlul fahmi dengan sebab yang demikian itu akan derajat mereka, wa kamala anwarahum, dan menyempurnakan oleh Allah akan cahaya-cahaya mereka. Wa'lam rahimakallahu ta'ala, ketahuilah olehmu, moga-moga merahmati akan kamu oleh Allah ta'ala, amin Allahumma amin, annal ilma, sesungguhnya ilmu, haitsuma taqarrara fil kitabil aziz, sekira-kira berulang-ulang sebutan ilmu di dalam Al-Quran yang agung, aw fi sunnati, atau dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW, innamal muradu bihi ala ilmu nafi', sesungguhnya ada pun yang dimaksud dengan ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat, alladzi tuqarinul khasyah, yang menyertai akan ilmu nafi' oleh rasa takut minallahi ta'ala, daripada Allah ta'ala, wa taqtanifuhul makhafatu, dan meliputi akan ilmu oleh rasa cemas, rasa takut kepada Allah. Dalilnya qala ta'ala, berfirman oleh Allah ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi ulama, sesungguhnya takut akan Allah di antara hamba-hamba Allah oleh ulama. Fabayyana, maka menjelaskan oleh Allah, annal khasyah tulazimul ilma, bahwa rasa takut itu yaitu melazimkan oleh rasa takut akan ilmu. Jadi ilmu itu ada rasanya,
rasanya ilmu adalah khasyah. Fal ulama hum ahlul khasyah. Maka adapun ulama adalah ulama, yaitu orang yang memiliki rasa takut yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, dan seperti demikian itu innama yakhshallaha, yaitu firman Allah Ta'ala, innal ladzina utul ilma min qablihi. Al ilma di situ ilmu nafi. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ar-rasikhuna fil ilmi, ilmi di sini ilmu nafi. Wa qauluhu ta'ala wa qur rabbi zidni ilman, ilman tanwinnya itu ilman apa? Ilman nafi'an. Jadi tanwinnya lil kamal, ilmu yang bermanfaat. Bukan asal ilmu. Wa qaulu sallallahu al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu ahli waris para nabi. Jangan pewaris. Pewaris itu pemberi warisan. Ahli waris yang mendapatkan warisan. Kalau kita menerjemahnya al-ulama warasul anbiya, ulama itu pewaris nabi, maka ulama lebih tinggi dari nabi. Dia yang ngasih warisan sama nabi, nabi yang dapat warisan dari ulama. Pewaris itu pemberi waris. Kalau al-ulama warasul anbiya, ulama itu yang ngasih warisan sama nabi. Salah dia. Al-ulama warasul anbiya, ulama itu ahli waris yang mendapat warisan dari nabi. Begitu. Jangan pewaris. Innamal muradu bil ilmi fi hadhil mawatin kulliyah al-ilmun nafi'. Sesungguhnya adapun yang dimaksud dengan kata-kata ilmu pada ini tempat-tempat baik dalam Quran maupun hadis kuliah seluruhnya al-ilmun nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat. Al-qahiru lil hawa, yang mematahkan bagi hawa nafsu, al-qami'u lin nafsi, yang menghancurkan bagi hawa nafsu, wa dzalika muta'ayyinun bid darurah, dan itu tertentu dengan mudah. Li'anna kalam Allah wa kalam Rasulih sallallahu alaihi wasallam ajallu min an yuhmal ala ghairi hadza, karena bahwa firman Allah dan kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu lebih agung ketimbang bahwa dimaknai oleh kalam Rasul atas selain ini makna. Pokoknya setiap ada anjuran menuntut ilmu, keagungan ilmu, semua larinya ilmu yang bermanfaat. Tandanya Nabi berdoa dalam hadisnya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Begitu. Dan juga ada hadis, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamu ila yusab bihi gharadan min dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Ada juga hadis, man ta'allama al-ilma liyubahi bihi ulama aw liyumari bi sufa yasrifa bi wujuhan nasila fa huwa finnar. Dan masih banyak hadis-hadis yang bahwa maknanya semuanya lari ke ilmu yang manfaat, tidak bisa diartikan sembarang ilmu. Wal ilmu nafi'u huwa alladhi yusta'anu bil ta'ah. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang dimintai tolong dengan ilmu itu atas ketaatan kepada Allah. Wa yulzimul khasyata min ta'ala, dan melazimkan oleh ilmu itu akan rasa takut. Jadi konsekuensinya ada rasa takut kepada Allah. Wal wuqufa, dan terhenti ala hududillah, atas batas-batas agama Allah. Wa huwa ilmul ma'rifati billahi ta'ala, dan itu adalah ilmu mengenal dengan Allah Ta'ala. Walakin man istarsala bi itlaqit tauhid wa lam yatayaqqad bi dhahiri syariah faqad kudifa fi bahri zindiqah. Walakin sya'na an yakuna bil haqiqati muqayyidan wa bi syari'ati muqayyidan. Akan tetapi man istarsala, barang siapa melepaskan diri, bi itlaqit tauhidi, dengan kemutlakan tauhid, yakni ngomongin sufi mulu sufi tapi enggak belajar cebok, disebutnya ngaji hadis mulu enggak ngaji hadas, bakal kajiannya bid'ah 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 bid'ah. Kalau ngajinya mendahulukan ngaji hadis sebelum ngaji hadas, pasti ajaran yang disampaikan ini bid'ah 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 bid'ah. Begitu juga orang yang mendahulukan tasawuf tapi walam yataqayyad bidawahid syariah, dan tidak mengikatkan dirinya dengan dohir syariat,
tasawuf doang gak belajar fikih, faqad kudzifa bihi fi bahri zandaqah, ya, maka sungguh dilemparkan dengan dia pada lautan kafir zindik. Kata Imam Malik radhiyallahu taala an, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Siapa orang belajar fikih doang enggak belajar tasawuf, pasti mulutnya judes. Begitu. Siapa orang belajar tasawuf tapi tidak belajar fikih, bakal keluar dari Islam tanpa disadari. Walakin nasya'na an yakuna bil haqiqati mu'ayyidan, tetapi keadaan yang tinggi yaitu bahwa ada oleh dia dengan hakikat, yaitu menguatkan, wa bi syariati muqayyidan, dengan syariat yaitu mengikat. Kita tetap dalam bingkai syariat, tapi dalamnya tidak lepas dari hakikat. Hakikat dan syariat berbarengan, itu kudu begitu. Kita tidak boleh syariat doang tidak belajar tasawuf, tidak boleh tasawuf doang tidak belajar syariat. Jadi jangan sampai isi nggak ada kulitnya, jangan sampai kulit nggak ada isinya, bungkus nggak ada isinya, tapi bungkusnya syariat, dalamnya adalah hakikat. Itu kudu begitu. Nggak boleh kita ngomongin tasawuf tapi keluar dari jalur syariat. Ada orang tinggi ngomongin maqam syuhud, ngomongin maqam musyahadah, mukhatabah, mukhadasah, mulatofah dan seterusnya, tapi sholat kagak apa kagak. Ini nggak perlu dipercaya. Bila Nabi yang paling tingginya derajat itu ibadahnya sampai kayak begitu, siapa wali begitu, maka itu namanya disebut kafir. Kafir zindik, kafir zindik namanya, kayak begitu. Dia keluar dari apa yang dibimbing oleh agama. Maqamul hidayah wa kadzalikal muhaqqiq. Demikian itulah orang yang ahli tahqiq, ahli hakikat. Fala yakunu muntaliqan ma'al haqiqati wala waqifan ma'a dhahir isnadi syari'ah wa kana baina dzalika qiwama. Maka tidak ada oleh muhaqqiq, ahli hakikat, yaitu pergi bersama hakikat dan tidak boleh dia terhenti bersama zahir sandaran syariat. Orang yang ahli tahqiq, ahli hakikat, nggak boleh lari hakikat doang lepas syariatnya, nggak boleh berhenti di maqam syariat tanpa terus jalan kepada maqam hakikat. Tapi yang benar, bahkan baina dzalika qiwaman, adalah dia di antara itu, yaitu tengah-tengah. Fal wuquf ma'a dhahiril isnad syirkun, maka adapun terhenti serta zahir sandaran syariat itu bisa menyebabkan kesyirikan, bisa riya dan seterusnya. Wal intilaqu ma'al haqiqati min ghairi taqayyudin bi syari'ati ta'tilun, dan adapun pergi bersama hakikat dari ketiadaan mengikatkan diri dengan syariat, ta'tilun itu menghampakan adanya syariat Allah, itu bakal jadi hancur, nggak ada tauhid nanti. Wa maqamul hidayah fima baina dzalik, adapun maqam hidayah itu barang yang antara yang demikian itu. Ala kulli hal, kita hidup baina syariah wal haqiqah, di tengah-tengah ada tarekat. Maka disebut kata Sayyidina Al-Malibari, inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma'usilah. Tarekat menuju Allah ada syariat, ada tarekat, ada hakikat. Hakikat doang nggak ada syariat salah, syariat doang nggak ada hakikat nggak bakal sampai. Untuk menuju keduanya ada tarekat. Fakulu ilmin tasbiqu ilaika fihi al-khawatiru wa tatba'u haswaru wa tamilu ilaihi nafsu wa taltaddu biha tabi'atu farmi bihi wa ikana haqqan. Adapun tiap-tiap ilmu tasbiqu yang terdahulu kepada engkau pada ilmu itu oleh lintasan hati, dan mengikuti akan lintasan hati oleh potret-potret alam ini, dan cenderung kepadanya an-nafsu oleh nafsu, watartaddu dan merasa lezat dengan ilmu itu oleh tabiat, farmi bihi buang olehmu dengan ilmu itu, wa in kana haqqan meskipun ada oleh ilmu itu benar adanya, wa khudh bi ilmillah dan ambil olehmu dengan ilmu Allah alladzi anzalahu ala rasulih yang menurunkan oleh Allah akan ilmu itu atas rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam,
waqtadi bihi, ikuti olehmu dengan Rasulullah, kepada Rasulullah, wa bil khulafai, dan kepada para khalifah min ba'di, dari sesudahnya Rasulullah wafat, wa bis sahabati, dan para sahabat, wa tabi'in, para tabi'in min ba'dihim, dari sesudah sahabat, wa bil hudati, dan dengan orang-orang yang memberikan petunjuk ilallahi, menuju kepada Allah, yakni al-a'imah, imam-imam, al-mubari'ina minal hawa, yang membebaskan diri dari hawa nafsu, wa mutaba'atihim, dan mengikuti mereka. Taslam minas subuki, niscaya engkau selamat minas subuki, dari keraguan-raguan, wal dununi, dan sangka-sangkaan, wal auhami, dan duga-dugaan, wal wasawisi, dan was-was-was-was, wal da'awi al-kadibati, dan dakwaan-dakwaan yang palsu, yang bohong, al-mudilati, yang menyesatkan, anil huda, jauh dari petunjuk, wa haqaiqihi, dan hakikat-hakikat ilmu. Wa hasbuka min ilmin nafi alimu bil wahdaniyah, cukup bagimu daripada manfaat itu ilmu dengan kemahaesaan Allah, yakni ilmu tauhid, itu ilmu manfaat. Wa minal amali, dan daripada amalan, mahabbatullah wa mahabbatu rasulih, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, wa mahabbatu sahabati, dan mencintai para sahabat. Belajarlah fikih, mengikuti daripada ulama-ulama, mengikuti ini, kita nggak usah munculin ijtihad baru. Wa'tiqadul haqqi lil jamaah, dan meyakini akan kebenaran bagi ahlus sunnah wal jamaah. Ilmu manfaat itu adalah ilmu fiqih, ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf. Inilah tiga ilmu yang wajib dipelajari, yang mana Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, mal Islam, itu fikih, mal iman, itu tauhid, mal ihsan, itu tasawuf. Yang Nabi kata, dzaka Jibril atakum yu'allimukum dinakum, itu yang datang Jibril mengajarkan kepada anda tentang dinul Islam. Maka dinul Islam rukunnya iman, Islam, ihsan. Iman itu tauhid, Islam fikih, ihsan tasawuf. Kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, fata'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbi skula, hadis thalathu fardu ainin fa'arifat wa'mal biha tahsul najatun wa tila. Itu mesti begitu. Da'il khalqa wal zambabal khaliq. Dah segini dulu, tinggalkan pintu makhluk, tekunilah pintu Allah. Wa in aradta an yakunaka nasibun, bagaimana cara kita supaya kita bisa dekat dengan waliullah, supaya kita bisa akrab dengan Allah, intim dengan Allah. Ntar bakal diajarin cara-caranya oleh Imam Ibnu Athaillah. Tapi segini aja dulu, kita biar nggak terlalu malam. Siapa ini yang baca? Ahmed, baca. Bapak. Hai, sebelumnya kita baca Fatihah dulu ini. Ini lain ini. Apa ini ya? Lain juga ini Pak Razul ini. Oh iya. Pertama ada wakaf tanah ini yang di depan pesantren itu, lapangan bulu tangkis. Itu dari keluarga almarhum Haji Musa bin Haji Abdullah, jamaah Majlis Salim Nurul Fikri Kebon Jeruk, sebanyak 1 meter 4 juta rupiah. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang banyak, yang barakah, dan dikabul hajat-hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Almarhum Ustaz Haji Musa bin Haji Abdullah, kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Kemudian ada wakaf tanah setengah meter 2 juta rupiah dari keluarga almarhum Ibunda Haja Sa'diyah binti Haji Sapri, jamaah Majlis Taklim Nurul Fikri Kebon Jeruk. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah,
dilancarkan usaha dan ikhtiarnya, dikabul hajat-hajatnya, dan almarhumah Ibunda Hajah Sa'diyah binti Haji Sapri kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah hadirkan limpahan ampunan, rahmat dan keridhaan di alam barzahnya. Amin. Al-Fatihah. Kemudian ada infak juga 1/4 meter dari Bank Ilham XL. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, diberikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya menjadi hamba Allah yang solehan, dan dikabul hajat-hajatnya. Dan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhumah yang beliau niatkan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Kemudian ada infak juga 1 juta rupiah melalui Bank Rafiq ini ya, RFQ ini, atau ini Ustaz Sofa RFQ bukan? Oh bukan, Bang Rafiq mungkin ya, RFQ ini, Rafiq mungkin. Ini dari hamba Allah, 1 juta rupiah pahalanya untuk almarhumah Ibunda Sri Wahyuni bin Haji Joyo, almarhumah Ibu Hajah Lani Hamnah bin Haji Muhammad, almarhum Haji Makmun bin Haji Sadli. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, dilancarkan usaha dan ikhtiarnya. Almarhumah semua yang beliau niatkan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Ini ada infak hamba Allah 50.000 rupiah. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, lancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya, dikabul hajat-hajatnya. Amin. Al-Fatihah.